Halo adik-adik, sekarang kakak akan membacakan cerita yang berjudul Kepik yang Suka Menggerutu. Yuk kita simak ceritanya. Pada malam hari, kunang-kunang menari diterangi oleh cahaya bulan. Kemudian di pagi hari, pada pukul 5 pagi matahari mulai terbit. Seekor kepik yang ramah terbang dari arah kiri. Ia melihat sebuah daun dengan banyak kutu di atasnya. Dan ia memutuskan untuk memakan kutu-kutu tersebut untuk sarapan. Lalu kemudian ada kepik yang suka menggerutu terbang dari arah kanan. Dia juga melihat kutu-kutu daun itu dan ingin makan untuk sarapan juga. Selamat pagi, kata kepik yang ramah. Pergi kamu, kata kepik yang suka menggerutu itu. Aku mau makan kutu-kutu daun itu. Kita bisa berbagi, kata kepik yang ramah. Tidak, mereka semua milikku, kepunyaanku, kata kepik yang penggerutu. Atau kamu mau melawan aku? Lalu kepik yang ramah menjawab, ya kalau kamu memaksa, aku tidak apa-apa, aku mau melawan kamu. Ia melihat kepada kepik yang menggerutu itu. Tapi kepik yang menggerutu itu tidak yakin. Ia lalu mundur dan berkata, kamu tidak terlalu besar untuk aku lawan. Lalu jawab kepik yang ramah, lalu kenapa kamu tidak pilih binatang lain yang seukuran denganmu? Baiklah, aku akan melakukannya, kata kepik yang menggerutu. Aku akan tunjukkan padamu. Lalu ia pergi meninggalkan kepik yang ramah. Pada pukul 6 pagi, ia bertemu dengan seekor lebah. Hei kamu, kata kepik penggerutu tadi. Kamu mau melawan aku? Ya kalau kamu mau memaksa, kata lebah itu sambil menunjukkan bagian tubuhnya yang tajam. Kamu tidak terlalu besar untukku, kata kepik dan dia lalu pergi. Pada pukul 7 pagi, ia bertemu dengan seekor kumbang rusa. Hei kamu, kata kepik penggerutu. Kamu mau melawan aku? Ya kalau kamu memaksa, kata kumbang rusa sambil membuka kedua capitnya. Kamu tidak terlalu besar untukku. Dan kepik pun lalu pergi dan meninggalkan kumbang rusa. Lalu pada pukul 8, ia bertemu dengan seekor belalang sembah. Hei kamu mau melawan aku? Jawab belalang sembah sambil menunjukkan kaki depannya yang panjang dan tajam. Ya, kalau kamu mau memaksa, kamu tidak terlalu besar untuk kulawan. Dan kepik itu pun pergi lagi. Pada pukul 9 pagi, ia terbang dan hampir menabrak seekor burung gereja. Hei kamu mau melawan aku? Ya kalau kamu memaksa, kata burung gereja itu sambil membuka paruhnya yang tajam. Kamu tidak terlalu besar untuk kulawan, kata kepik penggerutu itu dan dia terbang pergi. Pada pukul 10 pagi, dia melihat seekor lobster. Hei kamu mau melawan aku? Ya kalau kamu memaksa, kata lobster itu sambil meregangkan capit-capitnya. Kamu tidak terlalu besar untukku, kata kepik itu dan dia pun terbang lagi. Pada pukul 11, ia berhadapan dengan seekor sigung. Hei kamu mau melawanku? Ya kalau kamu memaksa, kata sigung itu sambil mulai mengangkat ekornya. Kamu tidak terlalu besar untukku, kata kepik itu dan dia pun pergi lagi.
Pada pukul 12 siang, ia melihat seekor ular buah. "Hei kamu mau melawanku?" jawab ular itu. "Ya, kalau kamu memaksa." Tepat setelah makan siang. "Ah, kamu tidak terlalu besar untukku," kata kepik itu, dan dia pun terbang lagi. Lalu pada pukul 1 siang, ia berhadapan dengan seekor hiena. "Hei kamu mau melawanku?" "Ya, kalau kamu memaksa," jawab hiena itu sambil tertawa dan menunjukkan gigi-giginya yang tajam. "Oh, kamu tidak terlalu besar untukku," kata kepik itu, dan dia pun terbang lagi. Pada pukul 2 siang, ia bertemu dengan seekor gorila. "Hei kamu," kata kepik pemarah itu. "Kamu mau melawan aku?" jawab gorila itu. "Ya, kalau kamu memaksa," sambil memukul-mukul dadanya. "Oh, kamu tidak terlalu besar untukku," kata kepik itu, dan dia pun pergi lagi. Pada pukul 3 sore, dia bertemu dengan seekor badak. "Hei kamu mau melawan aku?" "Ya, kalau kamu memaksa," kata badak itu sambil menurunkan tanduknya. "Oh, kamu tidak terlalu besar untukku," kata kepik itu, dan dia pun terbang lagi. Pada pukul 4 sore, ia bertemu dengan seekor gajah. "Hei kamu mau melawan aku?" "Ya, kalau kamu memaksa," jawab gajah itu sambil menaikkan belalainya dan menunjukkan gadingnya yang besar. "Ah, kamu tidak terlalu besar untukku," jawab kepik itu, dan dia pun kembali terbang. Pada pukul 5 sore, kepik itu bertemu dengan seekor ikan paus. "Hai kamu," kata kepik itu. "Kamu mau melawanku?" Tapi paus itu tidak menjawab sama sekali. "Ah, kamu tidak terlalu besar untukku," kata kepik itu, dan dia pun terbang pergi. Pada pukul 5:15, kepik penggerutu itu berkata kepada salah satu sirip dari ikan paus tadi. Dia bertanya, "Hei kamu mau melawanku?" Tapi tidak ada jawaban dari sirip ikan paus itu. Lalu ia pun melanjutkan terbang. Pada pukul 5:30, kepik penggerutu tadi berkata kepada sirip punggung dari ikan paus tadi, "Hei, kamu mau melawanku?" Tapi tidak ada jawaban lagi. Kemudian ia melanjutkan terbang. Pada pukul 5:30, kepik penggerutu tadi berkata kepada ekor ikan paus, "Hei, kamu mau melawanku?" Kemudian ekor ikan paus tadi tidak menjawab, namun dia mengibaskan ekornya dan plak. Kepik tadi terlempar dari lautan dan akhirnya sampai ke daratan. Pada pukul 6 sore, kepik penggerutu tadi tiba kembali di tempat dia pertama kali muncul. Dan dia bertemu dengan kepik yang ramah tadi. "Ah, kamu kembali lagi," kata kepik yang ramah. "Kamu pasti lapar. Nih, ada beberapa kutu daun yang tersisa. Kamu boleh memakannya untuk makan malam." "Oh, terima kasih," kata kepik penggerutu yang sudah lelah, basah, dan kelaparan. Tidak lama kemudian, akhirnya kutu-kutu daun pun semua
sudah habis dilahap oleh kepik-kepik tadi. "Terima kasih," kata daun. "Sama-sama," kata kedua kepik itu, dan mereka pun tidur. Kunang-kunang yang sudah tidur seharian kembali muncul untuk menari di bawah cahaya bulan. Oke, adik-adik, sekarang kakak punya pertanyaan ya. Adik-adik coba jawab. Ya, kepik penggerutu tadi ketemu dengan binatang apa aja ya? Adik-adik masih ingat? Coba sebutkan ya. Lalu, kenapa ya kepik itu suka menggerutu atau suka marah-marah? Ya, lalu adik-adik pernah ada pengalaman ketemu teman yang suka menggerutu atau yang suka marah? Lalu apa yang adik-adik lakukan kalau ada teman yang suka menggerutu dan suka marah-marah? Oke, adik-adik.